Juga kamu ini? Saya berani bertaruh. Tanda tangan. Si bodoh di laut tadi siang, nggak ada hubungannya sama aku. Aku nggak tahu gimana caramu melakukannya. Tapi akhirnya kamu menahan diri. Nggak sampai menghabisi nyawa orang. Kamu tahu batas. Kamu punya visi. Gara-gara hal ini, Aku menaruh hormat padamu. Dua puluh, 21, 22, 22 butir mutiara, 13 cangkang kosong. mutiara dan cangkang dihitung terpisah, bayar langsung di tempat. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. 518.000. Aku titip uang muka lagi, buat memesan hasil pesisir pertamamu. Uang muka 30% sudah cukup. Hasil budidayanya belum dipanen. Jadi, nggak bisa disamakan dengan harga hasil alam. Nanti kalau barangnya sudah ada, kita tentukan harganya sesuai kualitas. Lebih dikembalikan, kurang ditambah. Kamu nggak serakah, bisnis kita pasti jalan. Pihak restoran sudah bayar 62.000. Orang-orang kepala seksi Gudri Biro Dagang bawa 2 muatan, mereka bayar 200.000. Total tangkapan ikan dapat 262.000. Hebat juga kamu, Tizu. Catatan keuanganmu makin rapi saja. Sudah kelihatan kayak manajer. Tangkapan ikan 262.000. Ditambah mutiara 518.000. Sehari jualan saja, untung 780.000. 6 anak buah di kapal hari ini sudah kerja keras. Ini upah untuk hari ini. Bang Lang. Seumur hidup, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kerja yang rajin, lalu pulanglah buat istirahat, ini baru permulaan. Kedepannya bakal makin banyak uang yang bisa kita hasilkan. Gimana bos barumu memperlakukanmu? Si Liu Sodun itu memang brengsek, tapi setidaknya ikut dia. Kamu masih bisa makan. Aku cuma takut setelah kamu ganti bos, malah dibiarkan kelaparan. Liu Sodun itu benar-benar pemeras, gajiku dipotong, aku pun diancam, ada Kak Lang, aku tidak takut lagi. Ibu lihat, ini upahku hari ini. Fang Lang itu sangat murah hati. Cukup untuk makan kita bertahun-tahun. Xiang Yang, jika kamu mengkhianati kebaikan ini, seumur hidup kita tak bisa membalasnya. Ibu tenang saja, mulai sekarang, jika dia menyuruhku ke timur, aku tidak akan ke barat. Bagianmu 92.000. Kak Lang, 90.000 lebih. Kemarin 4 juta saja sudah kamu ambil. Kali ini tanganmu masih gemetar juga. Dasar payah, begang yang kuat. Kedepannya, tanggung jawab koperasi ini, harus kamu yang tanggung. Seorang manajer tidak boleh hanya terima komisi tanpa bekerja. Kak, tenang saja. Mulai sekarang, koperasi ini adalah hidupku. Siapapun yang berani mengusik kita, aku, Tieju, yang pertama, akan melawannya. Nona Shen itu sangat tegas saat bertindak, baru masuk langsung menulis cek, mengeluarkan ratusan ribu, tanpa berkedip sedikit pun. Kenapa angin laut ini berbau cemburu ya? Ini gelang manik kayunanmu emas, harta karun yang kuambil dari laut. Tadinya ingin kupakaikan di hari pernikahan kita, tapi karena kamu sudah cemburu, kupakai ini sekarang untuk mengikatmu. Kak Lang, ini terlalu berharga. Nasib kita sudah berubah. Penyakit ibu juga hampir sembuh. Koperasi pun sudah didirikan. Masa depan kita sudah cerah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Menikahlah denganku. Iya. Fang Lang, lihat lautnya. Kok bisa begini?
Ikan-ikan di laut pun tahu, hari ini kamu setuju untuk menikah denganku. Hebat kamu. Barang bawaanmu makin lama, makin mantap. Kualitasnya selalu naik, terus berkat barang darimu, masakan restoranku jauh lebih top dibanding di kota provinsi. Bang Wang terlalu memuji, barang bagus juga harus di tangan orang yang paham. Gak mau dihitung dulu. Kita kan sudah seperti saudara, kamu ini, ya, hahaha. Bang Wang, kiriman kali ini, aku lebihkan 300 jin. Untuk kiriman berikutnya, aku minta izin telat 2 hari. Minta izin? Libur sehari saja. Bisa rugi sampai ratusan yuan. Memangnya ada urusan yang lebih penting dari uang untukmu. Aku mau menikah? Wah, luar biasa. Urusan sebesar ini, kau baru bilang sekarang. Ini, ambil. Begitu sempua berbunyi, emas akan melimpah ruah. Begitu pengantin wanita masuk rumah, Hidupmu akan makin makmur. Bang Wang, aku hargai kebaikan abang, tapi barang seberharga ini tidak bisa kuterima. Kerjasama kita ke depannya kan masih panjang. Kalau nggak mau terima, berarti kamu meremehkan pemberian abang. Terima kasih Bang Wang. Abang harus datang ke pesta pernikahanku. Ya. pengantin baru masuk kamar pengantin. Semoga cepat dapat momongan yang sehat dan lucu. Keluargaku tidak punya hadiah bagus untuk diberikan. 2 ayam ini sudah dipelihara setahun penuh. Gemuk sekali. Pas buat jadi hidangan tambahan. Untuk ikut merayakan kebahagiaanmu. Li Changshun. Ayam gemuk besar. 2 ekor. Wah, ayamnya gemuk sekali. Pas banget buat dibikin sup. Geser ke kiri sedikit. Ke kiri. Gantung lampion merah besarnya yang lurus. Miring, miring. Jangan bikin malu Bang Lang. Siapkan banyak daging sapi, porsinya harus melimpah, biar warga bisa makan enak. Fang Lang, kamu mau menikah? Fang Lang, jika sekarang aku bilang, aku bisa buat barangmu dari pesisir ini, sampai menyebar ke Asia Tenggara, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Aku bisa membuatmu yang tadinya ketua koperasi desa, jadi bos perdagangan multinasional. Harganya, ganti orang di sisimu. Buye, tidak semua hal bisa dibawa ke atas meja. Untuk dijadikan bisnis, orang mendekat saat aku berkuasa. Hanya dia. Saat aku terpuruk di dasar lumpur, dia tak pernah melepas tanganku. Di sisiku, hanya ada tempat untuk dia saja. Ujianmu bernilai sempurna. Kamu tidak mengecewakanku. Untuk kerjasama nanti, diskon es batu 20%. Bebas pakai truk pendingin. Ini uang sumbangan dariku. Besok aku sibuk, tidak bisa hadir. Semoga kalian langgeng selamanya. Bang Lang, kenapa Buye? Buru-buru pergi, matanya juga merah, sepertinya habis menangis. Mungkin karena angin laut kencang, jadi matanya kemasukan pasir. Cuma segini saja, ikuti daftar pesanan. Di mana Wan Qiu? Nak Lang, gawat. Tadi sore Wan Qiu bilang mau pergi ke tebing laut untuk memetik bunga. Sampai sekarang belum balik juga. Di pinggir tebing cuma ada keranjang bambu yang rusak. Bang Lang, seluruh desa sudah kami cari. Tapi nihil, padahal besok acaranya, kawan Qiu tidak mungkin kabur. Dia takut aku khawatir. Dia pasti pulang sebelum gelap, kecuali kalau dia tidak bisa kembali. Kau sudah lama ikut denganku? Apa yang kau tahu? Bicara. Iya, Bang. Itu. Liu Shoudun, dia menyandera adikku, dan memaksaku menyampaikan pesan. Dia menyuruh abang sendirian. Mendayung sampan butut di pantai lumpur. Ke Karang Guihao. Dia bilang, kalau abang bawa 1 orang lagi, dia akan langsung menggorok leher Kak Lin Wan Qiu. bagian bawah sampan itu sudah busuk total. Tidak akan bisa dipakai melaut. Karang Guihao itu penuh dengan karang tersembunyi. Ombak di sana bisa menghancurkan kapal besi sekalipun. Apalagi cuma sampan butut ini. Abang pergi ke sana.
Sama saja bunuh diri. Bang Lang, biar aku ikut. Diam semua. Sudah ku bilang, cuma aku yang boleh pergi. Jangan ada yang berani ikut. Kalau dia berani membawa satu orang hidup lagi, aku akan langsung menggorok lehermu. Tapi kalau dia benar-benar datang sendirian, dia juga pasti mati konyol. Sampan yang sengaja ku tinggalkan untuknya. Dasarnya sudah lapuk total. Mendayung ke Karang Guihao dalam kegelapan begini, bisa langsung jadi makanan ikan di tengah jalan. Liu Shoudun, kau tidak berani menghadapiku, sampai harus menculik seorang wanita, cuma segitu nyalimu? Sialan, benar-benar tidak masuk akal. Sampan butut ini ternyata tidak membuatmu tenggelam. Baguslah, hari ini aku sendiri. Nyawa dan raga, lu bakal gua babat abis. Gua di dermaga ini, udah setengah hidup nyari ikan. Siapa orang di sekitar sini yang gak manggil? Gua Bos Lee. Tapi gara-gara bocah ingusan kayak lu, gua sampai gak bisa dapet ikan seekor pun. Istri gua kabur. Mama gua hancur. Lu udah tutup semua jalan hidup gua. Hari ini gua bakal bikin lu lompat ke bawah. Tahu, kenapa tempat ini disebut Karang Melolong? Lihat ke bawah. Di bawah karang ini, penuh dengan tawon laut. Tentakelnya mirip cakar iblis. Sekali sengat, gak bakal tertolong. Seluruh tubuh lu bakal menghitam. Kalau ada yang jatuh ke bawah, tawon laut itu bakal langsung nyerbu. Pas diangkat, cuma tinggal sebongkah daging busuk. Begitu lu mati, koperasi itu bakal bubar. Semua ikan itu bakal jadi milik gua lagi. Gak bakal ada yang lolos satupun. Biarpun gua mati, masih ada Zhang Tiezu, dan juga Li Xiangyang. Aturan koperasi udah lama berjalan. Mereka udah tahu harga pasar luar, dan pernah ngerasain enaknya jualan dengan kepala tegak. Lu pikir kalau gua gak ada, mereka bakal mau lu peras lagi. Biarpun hari ini gua mati di dermaga ini, tetap gak bakal ada yang mau jual ikan ke lu. Siapa yang berani gak jual? Bakal gua habisi. Masih gak mau lompat ya? Gua bakal gorok leher dia dulu. Begitu darahnya ngalir, tawon laut bakal langsung nyerbu. Kita bertiga bakal mati bareng. Gue bakal lompat. Tapi lu lepasin dia, tentu aja. Musuh gue kan lu. Bukan dia. Fang Lang, jangan lompat. Jangan percaya sama dia. Lompat sekarang. Fang Lang, Sekali saja tersengat, sudah pasti mati. Kalian mau menikah, kan? biar gue wujudkan itu. Sana menikah di neraka. Raja Naga Laut. Cisasa hantu. Ada hantu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Laut ini tidak akan menelan dia, tapi akan menelanmu. Jangan mendekat. Aku tidak mau mati.
Tolong, tolong. Ngapain kamu kesini? Nekat ke terumbu Gihau malam-malam. Kamu sudah bosan hidup. Kalau kamu mati, bagaimana dengan ibumu? Kamu anak satu-satunya yang dia punya. Tega-teganya kamu membuat dia mengubur anaknya sendiri. Ngapain kamu peduli padaku? Biarkan saja aku mati. Semua sudah aman sekarang. Aku akan membawamu pulang. Bagaimana dengan dia? Aku punya kamu dan ibuku. Tanganku tidak boleh menumpahkan darah. Aku tidak sama dengannya. Biar hukum yang mengadili dia.